sampai sekarang. Nila merah lebih unggul harganya dibandingkan nila hitam. Ini dari pengalaman dari beberapa tahun kita dicondongkan di ukuran benih itu yang ukuran 3 jari. Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri. Kita lagi ada di Desa Gunung Picung ya, Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bersama bos ikan Pak Haji Abu nih. Jadi kita lagi main nih ceritanya di daerah Bogor dan pengen tahu nih seluk-beluk lah ya ceritanya Pak Haji ya. Punten apa untuk bisnis budidaya perikanan. Betul. Nah, kita pengen dengar sukses story lah dalam hal ini terkait dengan pelaku-pelaku bisnis perikanan. Dalam hal ini Pak Haji pengen tahu nih kita nih mulai berkecimpung di dunia budidaya perikanan sejak kapan Pak Haji? Sejak 2008, yaitu awalnya ikan bawal. Ikan bawal Di Cicurug. Curug tuh daerah mana tuh? Sukabumi. Sukabumi. Ya. Oke, sebelum itu Pak Haji sebenarnya backgroundnya apa sih Pak Haji? Saya backgroundnya bekerja di kontraktor. Ya, cuman tapi di saat 2008 itu saya masih bekerja tapi sambil istilahnya beternak ikan bawal. Budidaya ikan bawal dengan saudara saya di Cicurug. Ya, nah itu kenapa tertarik sampai gitu? Apa dasarnya memang saya hobi di ikan. Saat itu di 2008 itu kan ada launching bibit bawal. Nah, saya tertarik saat itu karena harga bawal itu saat itu sedang bagus kan harganya. Nah, saya tertarik untuk mengikuti budidaya ikan bawal. Pembesaran ya? Pembesaran. Di kolam itu ya? Di kolam, hampir sama, kolamnya air deras juga di sana. Air deras juga, iya. Bawal. Terus dari 2008, terus 2008, gimana? Lalu sampai 2010 saya beralih ke lele sangkuriang. Dari 2010? Sampai 2013. Nah, lele sangkuriang, tapi tetap saya masih di kontraktor. Oh ya, artinya pekerjaan masih ya? Masih. Itu masih sampingan lah ini ya? Iya, gitu. Nah, lalu dari... Itu di Cicurug juga, Pak Haji? Oh enggak, itu di Bogor juga. Tapi itu di Bogor. Di, apa namanya, di Ciapus, dekat-dekat Ciapus. Oke. Kemudian lanjut lagi? Lalu di 2013, di awal 2014 beralih ke nila dan ikan mas. Dulu saya diikut dengan KJA, kolam jaring apung. Oh, di Cirata. Ya. Dari tahun 2014 sampai 2018. Oh, di Cirata itu. Nah, 2018 saya 2019 beralih ke air deras. Nah, saya sebenarnya di air deras itu diawali dari teman saya, karena teman saya ini senior di dalam perikanan, beliau sudah 26 tahun lah di ikan air deras. Nah, beliau ngajak saya udah beralih ke air deras karena waktu itu di KJA di Cirata itu kan banyak problem, terutama amonia, terus kedua kualitas airnya di sana. Terus kedua eceng godok. Nah, akhirnya suka mati massal kan. Nah, itu terus teman-teman dari yang di air deras ini menyarankan coba ke air deras. Maksudnya yang tadi yang dari KJA ini. Oh, maksudnya air deras tuh yang sudah duluan di sini. Iya. Nah, lalu saya mencobalah gitu. Ya ditunjukin lokasi ini? Enggak. Belum. Di desa masuknya masih di Ciampea. Nah, masih di Ciampea. Cuman lalu sehabis dalam selang 4 bulan 5 bulan saya ke Pamijahan. Nah, barulah saya dapat kolam yang lumayan bagus-bagus gitu kan. Airnya cukup, kualitas air bagus gitu kan. Ya, alhamdulillah lah. Sampai sekarang berjalan lancar, alhamdulillah. Iya, jadi itu. Nah, yang saya pertanyaan ini masih soal histori. Berarti ini masih sampingan saat ini atau bagaimana Pak Haji? Kalau ini sudah full 2018. Artinya ini penghasilan utamanya Pak Haji. Alhamdulillah. Punten nih. Alhamdulillah. Ya, kita mau ngorek-ngorekin pengen. Nah, itu sejak kapan? 2018. Oh, jadi 2018 benar-benar yang usaha di kontraktornya tuh udah di off-kan gitu ya. Fokus di sini. Pensiun dini. Oke, nah itu Farmers itu menarik. Jadi Pak Haji ini
pendapatan utamanya atau mata pencarian itu bisa kita bilang begitu ya, itu dari budidaya perikanan kan gitu. Itu levelnya atau segmennya dari produksi juga atau ada trading juga atau gimana Pak Haji? Nah, saya awalnya itu sebetulnya trading. Jadi saya awalnya trading, saya dulu ada temen saat itu kan saya hanya sekedar budidaya sekedarnya, kecil-kecilan, nggak besar gitu kan. Nah, lalu saya ada teman di Pamulang itu, beliau menawarkan mau supply ikan nggak ke tempat saya. Awal-awal trading nih? Awal trading. Tahun berapa tuh? 2018 itu. Oh, 2018. Iya. Okay. Terus saya bilang, oke lah, saya 2018 mulai ikut trading. Akhirnya saya mencari ikan. Itu ikan apa tuh mulai awal tuh? Mas dan nila. Saat itu ikan nila hitam itu masih murah. Dan terbalik, justru perah itu dulu lebih murah dibandingkan nila hitam. Nila hitam dulu mahal. Nah, di saat itu nila merah itu lebih murah dibandingkan nila hitam. Nah, di 2019 itu mulailah merah naik sampai sekarang. Nila merah lebih unggul harganya dibandingkan nila hitam. Ya, mumpung lagi ngomongin harga nih, update aja sekalian nih. Harga anggap aja di level PAM kurang lebih berapa Pak range-nya untuk yang anggap aja kita kolam deras gitu? Air deras itu saat ini di angka untuk saat ini di angka 27.500 sampai 29.000. Diambil di kolam ya? Ambil di kolam. Ambil di kolam. Untuk harga sekarang? Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, Pak Haji, tadi itu 27 sampai berapa? 29 ya? Anggap aja segitu. Itu jenis nila apa tuh? Nila merah. Nila merah ya? Ya, nah, nila hitam beda lagi. Di bawah itu? Di bawah berapa? Itu. Kalau hitam masuknya mungkin di sekarang saat ini 26 sampai 28. 26 sampai 28. Bawahnya. Iya, di bawahnya. Pasti selisih antara hitam dan merah itu 1.000 sampai 2.000 selisihnya. Gitu. Nah, itu kondisi hidup ya Pak ya? Hidup. Memang kebutuhannya pasar itu permintaannya lebih banyak yang merah. Enggak, maksudnya merah dan kondisi hidup. Hidup, semua pasti hidup. Hitam pun hidup, merah hidup. Ya, artinya dipanen terus pakai oksigen gitu ya? Betul. Bahasa ininya di balon. Oh, di balon. Ya, Oke, gitu. siap. Nah, berarti itu. Nah, saya pengen tahu tren kan Pak Haji udah lumayan dari 2018 ya, main trading, terus juga punya kolam sendiri gitu. Walaupun pasti kan supply-nya juga ngambil dari mitra dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tren pertumbuhan pasarnya nilai ini seperti apa nih Pak Haji? Dari 2018 sampai sekarang itu Masya Allah nila merah itu terus meningkat, kebutuhan meningkat, harga pun selalu stabil dan selalu naik gitu. Trennya tuh ya? Trennya. Tapi memang ada kalanya suatu ketika di saat nila merah itu agak sedikit banyak dia akan turun. Tapi turun pun tidak terlalu anjlok. Nah ya, lebih stabil di merah dibandingkan di nila hitam. Nila hitam itu kadang suka sampai anjlok di angka 24. Nah, tapi kalau di nila merah anjloknya itu paling hanya di angka 25 sampai 26. Jadi untuk di biaya HPP itu masih kena dibandingkan nila hitam. Tapi sebenarnya nila hitam pun kebutuhan banyak juga. Nah, tapi ya itulah supply demand tadi ya. Iya, betul. Untuk pasarnya wilayah mana aja Pak yang sudah Pak Haji? Yang saat ini yang saya sudah supply itu Jabodetabek. Ya. Terus kedua kemarin sempat juga kita kirim ke Jawa Tengah. Itu untuk Mati Fresh. Itu konsumennya itu ke pasar kah, pedagang lagi kah, atau gimana? Kebanyakan yang di Jabodetabek ini agen. Ya, artinya dia buat jual lagi? Buat jual ke pasar. Oke. Tapi kalau yang produksi, yaitu di PT, itu dia minta Mati Fresh. Itu diolah atau gimana maksudnya? Enggak, jadi dia dibeku. Jadi istilahnya ikan mati dieskan. Nah, itu kita kirim dalam kondisi namanya Mati Fresh. Mati Fresh. Iya. Nah, dia dijual dalam bentuk itu atau gimana dia? Oh, biasanya itu antara dua. Biasanya dibuat filet, atau dibeku utuh. Itu biasanya untuk ekspor. Dan kebetulan saya ada alhamdulillah ada dua konsumen yang sudah berjalan di Sukabumi dan di Jawa Tengah gitu. Nah, itu di Jawa Tengah kebutuhannya beliau itu mati utuh fresh. Jadi ikan utuh tapi daleman
yang saya tahu sisik dibuang, daleman dibuang, insang dibuang, tapi dia dibekukan dalam kondisi ikan utuh. Nah, kalau di Sukabumi itu di filet. Jadi ada dua. Ya, itu kan mereka yang mengolah ya. Ya, kalau Pak Haji mah di sini mati fresh aja udah kirim. Iya, saya sebagai supplier aja. Oke, siap, gitu. siap. Nah, itu untuk ukuran panen, Pak Haji, yang dari pasar itu permintaannya gimana tuh? Umumnya sih di 345. Yang Jadi hidup itu ya? kalau yang hidup untuk agen-agen untuk pasar, lebih condong di ukuran 3-4, paling kecil 5. Tapi kadang juga per kilo ada ya, per kilo, sekilo 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Okay. Nah, tapi kadang juga ada minta sampai ke ukuran 6. Itu tergantung permintaan. Tapi lebih kalau agen itu lebih senang di ukuran 2, 3, 4. Nah, tapi 5 ini masuk, tapi karena dikategorikan kadang di pasar itu minta yang ukuran 45. Gitu. Nah, itu permintaan itu relatif stabil ya untuk ukuran itu ya? Ya, stabil. Sampai saat ini ya stabil. Ukurannya 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kita mau geser ke, itu kan tadi pasar ya, harga, terus artinya tadi juga ngomong juga soal panen, kita pengen geser tuh dari sisi budidayanya, Pak Haji. Baik. Nah, untuk mencapai ukuran itu butuh berapa lama benihnya, mungkin bisa diceritakan ya kurang lebih benihnya ukuran berapa prosesnya gitu kan, itu gimana? Kalau saya sih secara pribadi yang sudah saya alami beberapa tahun ini, dari pengalaman dari beberapa tahun, kita dicondongkan di ukuran benih itu yang ukuran 3 jari. Nah, ukuran 3 jari ini sampai panen itu biasanya kita itu 3,5 sampai 4 bulan. 3,5, oh ya, dari 3 jari itu sampai panen tadi ukuran 2-3. Betul. Umumnya di angka ukuran 3-4-5. 3-4-5 itu tadi ya, sorry. 3. Kadang suka ada juga yang 2. Oh iya, tapi kan nggak persentasenya sedikit ya. Betul. Oke. Berarti antara 3,5 sampai 4 bulan. Dari panen itu ya, sebarang itu. Itu benihnya ukuran berapa tadi? 3 jari. 3 jari itu. Ya. Dari suplainya dari sini atau gimana, Pak? Saya kebetulan saya kan sebagai ketua koperasi, dan ketua koperasi ini kita tuh punya mitra dan anggota yang sudah terbentuk, yaitu sudah berjalan. Kita ngambil dari Om IP Subang. Iya, Subang. Ya, jadi tuh Nila Bangkok tuh ya. Ya, Nila Bangkok Nils. Nah, jadi dari beliau supply ke koperasi yang akan nanti disebarkan kepada anggota dan termasuk saya juga sendiri. Oke, jadi gitu. Di anggota artinya sumbernya saat ini dari Subang lah. Subang, gitu, OPP. Jadi tapi bagus ya, artinya cocok juga untuk di sini. Karena beda daerah kan gitu. Kadang memang kalau dari Om IP itu ada sedikit untuk menstabilkan suhu udara. Nah, itu biasanya teman-teman tuh kalau yang nggak paham suka ada kan karena cuaca di sana agak hangat, di sini agak dingin. Nah, kita biasanya kalau di koperasi itu tidak langsung sekaligus masuk ke area dingin. Kita masukkan ke standar, yaitu di bawah cuaca saya di Desa Gunung Picung. Nah, nanti diselang dalam 2 pekan baru dimasukkan ke sekitar sini, karena cuacanya biar di situ itu ada stabilan suhu. Jadi dia udah ikan itu sudah merasa nyaman, dia sudah merasa enjoy dengan cuaca udara. Nah, nanti kita masukkan baru ke wilayah sekitar sini. Nah, baru ikan itu stabil. Gitu, seperti itu. Sedikit dong spill terkait dengan analisa usahanya, nggak tahu patokannya Pak Haji seperti apa, khususnya untuk sistem air deras ya saat itu. Ya, artinya saat ini maksud saya. Itu bagaimana itu? Maksudnya ya kurang lebih dengan perimbangan modal dengan margin yang didapatkan kurang lebih gimana Pak Haji? Ya, saat ini sih hitungannya kurang lebih alhamdulillah di angka 70% dari keuntungan ya. Jadi istilahnya dari awal itu misalkan kita modal 100 juta, ya insya Allah dari 100 juta itu kita insya Allah dapat kemungkinan dalam siklus itu dalam FCR 12 itu bisa di angka kurang lebih, berarti kalau misalkan 50 juta berarti itu kan 15 juta. Kalau 100 juta itu diangkat 30 juta. Jadi kita jatuhnya 70% di bawah. Jadi 30-70.
Jadi 30 marginnya kurang lebih ya? Iya, betul. Lebih. Dari total modal ya? Dari total modal. Kurang lebih situ ya. Jadi dari selama kurang lebih ya 3,5 sampai 4 bulan itu ya? Betul, tapi karena saya di sini keunggulannya karena saya market sendiri, nah itulah menjadi lebih margin saya lebih lah dari situ. Karena saya kan melempar langsung supplier sendiri. Beda dengan petani yang lain. Mungkin petani lain kan beliau hanya fokus di budidaya. Nah, kalau saya kan ada tradingnya tadi kan. Tradingnya udah jalan gitu kan. Betul. Jadi disitulah. Jadi Bapak juga pembudidaya, tengkulak juga ya? Enak ngomongin tengkulak. Ya, mungkin kalau trader. Bahasa kerennya tengkulak. Bahasa kerennya trader. Oke, jadi itu ya Pak Haji. Jangan miring dong, nggak kelihatan mukanya. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi tadi kurang lebih ya range margin kurang lebih 30% dari itu masih masuk ya Pak Haji? Masih masuk sekali. Ya, itu dari semua dengan biaya operasional, benih, pakan gitu. Betul. Kan. Karena patokan satu FCR 1,2 ya dapat ya sini ya? Dapat 1,2. Nah, itu kalau misalkan kondisi air lagi bagus, itu bisa di angka 1. Tapi karena kondisi hujan, hujan. Itu ada kita itu kalau air deras, kelebihannya kita di HPP bisa ngepres dibandingkan di bioflok. Karena kan saya juga pembudidaya bioflok. Oh, ada juga yang ada bioflok. Nah, jadi di bioflok itu di HPP naik dikarenakan biaya listrik. Nah, kalau di air deras kita tidak ada biaya listrik. Ada, tapi tidak sebesar kecil lah, tidak sebesar bioflok. Nah, disitulah tingkat HPP lebih ringan dibandingkan air bioflok, ras. Dan ras ya, apalagi yang ras ya, ras itu kan pakai pompa dan sebagainya. Itu gitu. Nah, saya melihat air deras ini kita sangat mudah tanpa antibiotik, tanpa jadi istilahnya kita nggak perlu pakai kalau formula kita bisa kadang pakai untuk meningkatkan FCR. Nah, tapi pada umumnya kita nggak perlu antibiotik. Semua vitamin segala macam kita udah nggak perlu karena ini murni air dari gunung asli gitu kan. Agak dikoreksi dikit. Antibiotik udah nggak boleh Pak Haji, nggak ada yang pakai. Tadi sering ditonton. Jadi memang antibiotik dimanapun nggak dipakai Pak Haji. Soalnya dilarang. Jadi mungkin vitamin, mineral itu tidak perlu ya. Karena istilahnya formula lah ya. Formula. Gitu kan. Nanti disangkanya kita pakai antibiotik kan nggak gitu. Jadi, artinya memang artinya suplemen itu minim atau malah tidak perlu di sini. Jadi fokus di pakan aja gitu. Fokus pakan, tapi formula boleh pakai formula. Tetapi istilahnya formula ini kan hanya untuk menekan FCR yang tadinya mungkin 1-2 bisa di 1-1 atau 1. Nah, tapi saya sih saya hitung-hitung saya pakai formula dan tidak pakai formula itu selisihnya hanya sedikit tipis ya. Akhirnya ya sudah saya apa adanya ya, cuman nanti dipakan diakalinya seperti itu. Pakannya pakai protein berapa Pak? Kita saat ini 28 sampai 30. Tapi umumnya kita di 28. Itu dari awal sampai panen yang di 28. Betul. Kalau udah 3 jari itu sudah kasih 28 udah bisa. Gitu. Nanti tapi memang kalau biasanya kita itu 28 di ukuran sangkal itu kita pakai 30 dulu. Sangkal tuh di awal ya Pak? 3 jari sampai itu kan kalau 3 jari itu kan ukuran sekilo 50 sampai 50-an lah ya, 50 sampai 60. Nah, itu kalau sangkal itu kan 20 sampai 25. Dan itu pun sangkal ada sangkal kasar, ada sangkal halus. Nah, sangkal kasar itu di angka 20. Itu disebutnya sangkal kasar. 20 sampai 25 itu dibilang kasar. Nah, kalau sangkal halus itu 25 sampai 30. Itu dibilangnya kadang juga 15 dibilangnya sangkal kasar. Nah, 20 sampai 30 dibilang sangkal harus gitu. Nah, itu nanti dari situ kita ada perbandingan di protein. Nah, biasanya sampai sangkal ukuran kasar kita pakai protein 30. Dari awal? Dari ukuran 3 jari. Itu 30. 30. Nanti di ukuran sangkal 20, 15, 20 itu kita pakai yang protein 28 sampai panen. Sampai panen.
cukup ya itu. Karena kan kebutuhan pertumbuhan cepatnya di awal gitu. Betul. Sorry, artinya untuk mengejar pertumbuhan di awal gitu. Betul. Oke. Nah, Pak Haji kan tadi kita udah bahas dari awal histori Pak Haji, kemudian pasar, kemudian sedikit soal teknis budidaya sama analisa usahanya. Nah, saya pengen nanya soal prospeknya ke depan nih kan. Kebutuhan akan ikan lah, kita ngomong spesifik nila lah ya, kan ikan darat kan sebenarnya banyak ya, air tawar itu ada lele dan itu trennya kira-kira masih positif nggak ke depan? Untuk insya Allah kalau dalam perkembangan kebutuhan nila merah itu masih diunggulkan kebutuhan utama untuk masyarakat umum, karena pertama masyarakat umum, restoran itu udah pasti membutuhkan nila merah, gitu. Tapi untuk hitam itu juga sama. Jadi sebenarnya memang antara nila merah dan hitam itu bersinergi. Di saat merah lagi bagus, hitam juga kadang nyusul naik gitu. Jadi sebenarnya untuk kedepannya, insya Allah potensi untuk beternak ikan nila itu sangat insya Allah baik. Ya kan kalau kita ngomong sekarang, kalau tadi Pak Haji di farm pasaran di harga di pasar berapa sih Pak Haji? Kalau di pasar sekarang itu bisa di pasar ya? Ya di pasar, artinya konsumen beli gitu kan? Kalau konsumen beli itu bisa di 35 sampai 38. Ya, artinya kan kalau kita ngomong itu kan untuk harga sekarang masih relatif terjangkau ya? Terjangkau ya. Ya, artinya itu termasuk jenis ikan yang air tawar yang istilah murah lah bisa dibilang gitu kan, terjangkau oleh masyarakat umum. Yes gitu kan. Nah, itu dari sisi prospek pasar. Nah, ini untuk closingnya nih Pak Haji. Saya ingin Pak Haji ngasih tips motivasi nih, ya kan? Apa ya motivasi? Ya enggak gini, kita ngomong bisnis perikanan bisa dianggap nggak semua orang bisa berani. Pak Haji, ya kan? Ya, kalau kita ngomong, hitungan bagus gini-gini, tapi kira mau nyemplung kadang mikir ini, kan bisnis pasti ada resiko kan. Nah, Pak Haji kan sudah sampai sekian tahun dari 2008 sampai sekarang sudah tahu loh jatuh bangunnya. Nah, kasih dong tips sama motivasinya nih supaya untuk calon pembudidaya atau pembudidaya yang masih bergelut di sini untuk ayo kita tetap jalan di budidaya perikanan ini. Gimana Pak Haji? Baik, kalau mungkin kesan pesan saya di saat mau menjadi pengusaha budidaya ikan itu harus dimodali ilmu ikhlas. Berat itu. itu utama. Karena kalau kita menjadi pengusaha, kalau kita menjadi apalagi pembudidaya, ini kan makhluk hidup, itu harus dasarnya ikhlas. Karena kalau di saat nanti, maaf ya, yang pernah saya alami mati 2 ton, mati sekian, itu resiko ya Pak? Nah itu harus ikhlas. Dan kedua, yakin. Kalau saya ini yakin bahwa usaha yang saya jalanin ini, insya Allah membawa barokah ke dunia akhirat. Nah, ketiga, ilmu. Itu harus punya ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak akan bisa berjalan kan. Semua kan harus didasari ilmu kan. Itu. Jadi mungkin pesan saya itu aja. Nah, jadi tadi itu 3 ya Pak Haji ya. Ikhlas, yakin, ilmu. Nah, ini ilmu ini gimana nih Pak Haji, ini pendalamannya dikit? Ya, ilmu itu sebagai modal. Modal dasar supaya kita bisa menjadikan hal itu semua berhasil. Tanpa ilmu kita tidak bisa berhasil. Nah, itu makanya ilmu itu sebuah bekal dari keberhasilan, tapi juga belum tentu berhasil. Ilmu itu kan dasarnya dari kegagalan. Tapi dengan kegagalan ini kita ambil ilmunya agar kita bisa menjadi berhasil dan sukses dunia akhirat. Amin. Gitu, Oke Pak Haji, makasih banyak waktunya Pak Haji. Saya sudah diajak ke farmnya Pak Haji. Amin. Sukses terus ke depannya, berkah terus Pak Haji. Oke, saya closing dulu Pak Haji. Jadi farmers, hari ini kita sudah dapat ilmu, informasi, motivasi dari Pak Haji Abu di kolamnya yang ada di Bogor ya, Kabupaten Bogor ini. Sampai ketemu di program AgriStream yang lain, AgriStream TV, just click and watch.